Insya Allah sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bisa kabar Taka? Gue. Oke, luar biasa sekali hari ini semangatnya. Ibu lihat wajahnya juga cerah-cerah nih. Sudah semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya satu persatu seperti biasa. Yang pertama, Aurelia. Hadir, Bu. Cesar Nur Pratama. Hadir, Bu. Deska Derbian. Hadir, Bu. Fadlian Hadinata. Hadir, Bu. Fauzan Baidillah. Hadir, Bu. Jihan Nur Aulia. Hadir, Bu. Muhammad Afif Abizaki. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Hafiz. Hadir, Bu. Oke. Nur Nadira. Hadir, Bu. Radifa Nur Zahra Ahmad. Hadir, Bu. Radifa Raya Bahdin Ahmad. Hadir, Bu. Salsabila Aulia Putri. Hadir, Bu. Syafa Fauzia. Hadir, Bu. Ubaidillah. Mana tadi ya Ubaynya ya? Tapi ada kok di sini. Oke, sambil mungkin gangguan jaringan kali Ubaynya. Oke, sambil menunggu Ubay untuk bergabung, silakan Fauzan untuk pimpin teman-temannya berdoa ya nak ya. Silakan Fauzan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Fauzan sudah memimpin teman-temannya berdoa. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi pembelajaran pada hari ini. Kalian di kelas 4 itu sudah belajar tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan. Isi teksnya itu bersumber dari pengalaman, kejadian, dan cerita yang sifatnya nyata tanpa kebohongan atau mengada-ada. Coba siapa yang masih ingat? Aurel masih ingat nggak contoh dari teks non-fiksi itu apa? Masih, Bu. Ya, coba disampaikan Aurel. Contohnya biografi, berita, sama laporan. Oke, ya itu benar Aurel. Jadi biografi, berita, laporan, kita membuat laporan percobaan, iklan itu merupakan teks non-fiksi karena dia berdasarkan kejadian atau kenyataan yang ada, tidak dibuat-buat. Nah, hari ini kita mempelajari tentang materi bahasa Indonesia yaitu menentukan ide pokok dari suatu teks atau bacaan. Nah, manfaat kita mempelajari cara menentukan ide pokok dari suatu teks adalah dengan menentukan kita bisa memahami maksud dan cerita yang ada di dalam teks tersebut. Jadi dengan adanya ide pokok itu memudahkan kita untuk menentukan isi dari teks atau paragraf yang sudah kita baca itu intinya apa. Jadi seperti itu ya. Oke, hari ini Ibu akan menyampaikan tentang pelajaran bahasa Indonesia tema 1, subtema 1, organ gerak hewan dan manusia. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya.
tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Di sini ada 4 tujuan. Coba yang pertama, Ian dibaca Ian. Yang pertama apa Ian? Tulisannya. Dengan membaca teks di PowerPoint yang di-share guru melalui Google Meet, siswa dapat menentukan ide pokok bacaan pada teks dengan tepat. Oke, terima kasih Ian. Jadi nanti di sini kita belajar tentang cara menentukan ide pokok dari teks yang sudah kita baca. Nah, nanti kita belajar bersama-sama di sini. Lalu yang kedua, coba Jihan dibaca Jihan. Dengan menyimak PowerPoint, siswa dapat menuliskan ide pokok bacaan pada teks dengan baik dan benar. Oke, terima kasih Jihan. Nah, tujuan kita yang kedua adalah setelah kita membaca, kita bisa menuliskan. Setelah kita membaca, kita menentukan ide pokoknya apa. Nah, kalian bisa menuliskannya di buku tulis kalian dari teks yang sudah kalian baca nanti. Lalu yang ketiga, coba Nata. Dibaca Nata, yang ketiga nak. Mic-nya belum hidup sayang. Mic-nya Nata. Oke. Diskusi, siswa dapat menjelaskan pengertian ciri-ciri fungsi dan cara menemukan ide pokok dengan tepat. Oke, terima kasih Nata. Nah, nanti kalian juga ada nih, kita sambil belajar bersama-sama, saling berdiskusi. Dari diskusi itu tadi, kita bisa mengetahui apa sih ide pokok itu, pengertiannya apa, lalu ciri-cirinya apa, fungsinya juga apa, dan bagaimana cara menemukan ide pokok itu dalam teks atau paragraf yang sudah kita baca. Lalu yang keempat, coba Fauzan dibaca. Fauzan yang keempat. Dengan mengidentifikasi, siswa dapat membuat paragraf yang dikembangkan dengan menggunakan ide pokok yang telah ditemukan menjadi sebuah paragraf secara runtut. Oke, terima kasih Fauzan. Nah, nanti kalau sudah kalian mengidentifikasi, kalian sudah dapat nih, nanti Ibu beri kesempatan untuk mengerjakan. Kalian membaca sebuah teks. Nah, dari teks yang kalian baca, kalian identifikasi ide pokoknya apa ya dari teks itu, dan cara mengembangkannya seperti apa. Seperti itu nanti kita akan belajar bersama-sama di sini. Jadi hari ini kita ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, tadi ini udah muncul pertanyaan nih yang ada di depan di tujuan. Apa sih yang dimaksud ide pokok itu? Lalu apa sih fungsinya? Bagaimana sih cara menemukannya? Nah, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Ayo membaca. Sebelum kita lanjut ke materi, coba Jihan bacakan Jihan teksnya. Ya Bu. Di suatu hutan tinggallah 2 sahabat, yaitu serigala dan kambing. Dahulu serigala disukai penduduk hutan karena tanduknya, sedangkan kambing dahulu memiliki ekor yang panjang. Karena iri dengan serigala, kambing akhirnya membuat siasat menipu serigala dengan meminjam tanduknya. Namun setelah dipegang, kambing tidak mau mengembalikan tanduk si serigala. Serigala yang marah mengejar kambing dan menggigit ekornya hingga putus. Akhirnya serigala tidak memiliki tanduk dan kambing berekor pendek sampai sekarang. Oke, terima kasih ya Jihan sudah membacakan teksnya. Ya Bu. Ya, silakan di-mute. Oke. Nah, anak-anak, dari sini kalian bisa nggak melihat judul dari teks ini apa ya kira-kira? Serigala. Iya, betul. Ada tulisannya kan di situ, serigala dan kambing. Nah, itu namanya judul teks. Lalu yang di paragraf pertama, yang ini di paragraf pertama ini kira-kira ceritanya intinya apa ya? Kalian bisa tahu nggak? 2 sahabat kan kambing. Iya, menceritakan tentang persahabatan serigala dan kambing.
Nah, lalu yang di paragraf kedua nih, kira-kira tentang apa ya? Tahu nggak? Karena iri dengan serigala, kami akhirnya membuat siasat. Berarti itu apa ya intinya? Apa ya, Pak? Intinya apa? Dengan iri dan dengki. Heeh. Karena iri dengan serigala, kambing akhirnya membuat siasat untuk menipu serigala. Nah, intinya seperti itu ya yang di paragraf kedua. Nah, judulnya tadi kalian udah menyebutkan, udah benar. Judulnya adalah Serigala dan Kambing, betul. Nah, lalu yang di paragraf pertama itu menceritakan tentang persahabatan antara serigala dan kambing. Lalu yang kedua itu tentang siasat kambing untuk menipu serigala karena dia merasa iri dengan serigala. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tahukah kalian bahwa setiap bacaan itu terdiri atas beberapa paragraf? Setiap paragraf itu memiliki ide pokok dan gagasan pendukung. Seperti teks Serigala dan Kambing yang sudah kalian baca tadi itu ada berapa paragraf ya? 2. Ya, betul. Ada 2 paragraf. Betul sekali. Nah, ini nih. Ini kita sudah masuk ke materi tentang pengertian dari ide pokok. Coba Zahra dibaca, Zahra. Pengertiannya coba nak dibaca. Ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi pokok pengembang ide suatu paragraf. Oke Zahra, jadi ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi pokok pengembang ide suatu paragraf. Jadi satu paragraf itu dia hanya memiliki satu ide pokok. Satu ide pokok itu nanti menjadi kalimat pengembang. Jadi satu ide pokok itu bisa dikembangkan menjadi kalimat lain. Nah, kita masuk ke slide yang selanjutnya. Ciri-ciri ide pokok. Coba Syafa dibaca, Syafa yang paling pertama, yang hijau ini, yang paling atas. Memiliki kalimat pendukung, kalimat penjelas atau pengembang atau penjelasan. Oke Syafa, terima kasih. Lalu yang kuning, coba Nata dibaca, Nata yang kuning, Nata. Ada yang mendukung baik untuk berupa penjelasan atau alasan menguatkannya. Oke, terima kasih Nata. Lalu yang ketiga ini Bahdim, coba dibaca Bahdim. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Oke, terima kasih Bahdim. Nah, jadi ciri-ciri ide pokok itu ada 3 ya. Yang pertama dia memiliki kalimat pendukung. Yang kedua memiliki alasan yang menguatkan. Lalu yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan itu adalah ciri-ciri dari ide pokok. Kita lanjut ke slide yang berikutnya tentang fungsi dari ide pokok. Nah, coba Hafiz dibaca, Hafiz. Fungsinya apa, nak? Fungsi pokok adalah memberikan penjelasan dari bacaan paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami bacaan tersebut. Oke, terima kasih Hafiz. Nah, jadi fungsi ide pokok itu memberikan penjelasan dari suatu bacaan yang sudah kita baca. Jadi kalau kita tahu ide pokoknya, kita langsung memahamin. Oh, ternyata intinya itu seperti ini toh. Oh, ternyata seperti itu ya. Yang dari teks yang kita sudah baca itu seperti itu fungsinya dari ide pokok itu. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Cara menentukan ide pokok. Coba siapa yang mau baca nih? Saya mau Silakan. Yang pertama apa itu? baca keseluruhan tulisan atau paragraf. Yang Kedua, kedua. pahami semua yang tak sampaikan. Ketiga, cari kalimat kunci atau utama. Keempat, buat kesimpulan. Oke, terima kasih Jihan sudah membacanya. Nah, jadi cara menentukan
menentukan ide pokok itu ternyata ada 4 macam ya. Yang pertama, kita harus membaca seluruh isi dari tulisan atau paragraf. Nah, kalau kita mau tahu isinya apa, kita nggak boleh ada yang terlewat. Dalam satu paragraf itu harus kita baca semua. Lalu yang kedua, setelah kita baca, kita harus memahami, oh yang dimaksud ini apa ya yang disampaikan. Nah, kalau sudah, kita cari nih kalimat khususnya atau kalimat utamanya, kita cari. Oh, ternyata kalimat utamanya ini. Nah, setelah ketemu kalimat utamanya, kita buat kesimpulan yang terakhir. Jadi setelah kita baca, kita pahami, kita cari, lalu kita buat kesimpulan. Jadi seperti itu. Jadi setelah kita baca keseluruhan dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan seterusnya, lalu kita pahami isinya, intinya tentang apa, lalu kita cari kalimat khususnya atau kalimat utamanya, lalu kita buatlah kesimpulan untuk dapat menemukan ide pokok itu tadi. Oke, selanjutnya ini tentang jenis ide pokok. Wah, ternyata ide pokok itu bisa ditemukan secara deduktif dan induktif. Nah, di situ keterangannya kalau deduktif itu kalimat utamanya ada di awal paragraf. Jadi kalimat utama itu ada di awal paragraf, dinamakan dengan deduktif. Yang kedua adalah induktif. Kalimat utamanya berada di akhir. Nah, itu namanya induktif. Nah, jadi kalau yang deduktif tadi, kalimat utamanya di mana anak-anak? Di awal atau di akhir? Kalimat utamanya Di awal. di awal, betul sekali. Kalau yang induktif, kalimat utamanya ada di mana? Di akhir atau di awal? Akhir. Oke, benar. Jadi diingat ya, kalian harus selalu mengingat. Jadi kata kuncinya itu kalau dia itu berarti deduktif. Artinya kalimat utamanya ada di depan. Nah, kalau in itu artinya di belakang atau di akhir. Kalimat utamanya itu berada di akhir paragraf. Jadi diingat kata kuncinya itu the dan in, seperti itu. Biar bisa membedakan. Nah, di sini ada nih contoh cara menentukan ide pokok pada paragraf. Kita lanjut. Coba Fauzan, bisa baca ini Fauzan, teksnya silahkan. Di masa pandemi corona, banyak daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Contohnya saja DKI Jakarta yang memang jadi penyumbang pasien terbanyak dan jumlahnya masih terus meningkat setiap hari sejak Februari 2020. Kemudian Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Oke, terima kasih ya Fauzan sudah membacakan untuk teman-temannya. Nah, dari teks ini kalian bisa nggak mengidentifikasi kalimat utamanya itu ada di awal atau di akhir paragraf ya? Di awal. Di awal, betul sekali. Kira-kira kalimat utamanya apa ya? Siapa yang bisa menyampaikan? Saya, Bu. Silahkan Syafa. Di masa pandemi corona, banyak daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Iya, betul ya Syafa. Benar sekali. Jadi kalimat utamanya terdapat di awal, Nak. Di masa pandemi corona, banyak daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Itu kalimat utamanya. Nah, dari kalimat utamanya itu, coba temukan ide pokoknya apa. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Syafa silahkan. Banyak daerah menerapkan PSBB saat pandemi corona. Oke, benar sekali Nak. Jadi ide pokoknya itu ya, banyak daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini pembahasannya ada di sini. Benar tadi, paragrafnya itu kalimat utamanya ada di awal. Kalau di awal paragraf tadi namanya apa ya? Deduktif atau induktif? Deduktif. Iya betul, namanya deduktif ya. Nah lalu ini adalah kalimat utamanya tadi seperti yang sudah disampaikan Syafa, itu sudah benar.
Nah, ide pokoknya ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh Syafa, benar sekali. Jadi, nah berarti kalian sudah mulai memahami kalimat utama dan ide pokoknya apa. Nah, lalu ada teks yang kedua. Coba Aurel dibaca, Aurel teksnya ini Aurel. Di sana. Iya, silakan Aurel. Dapat dijadikan jamu penambah nafsu makan. Daun pepaya juga dapat dijadikan sayuran yang lezat. Bunga pepaya juga makanan. Apalagi buahnya sangat manis dan bisa membantu melancarkan pencernaan. Saat masih muda, buah pepaya juga dapat mengandung satu zat yang dapat mengobati cacingan pada anak. Ternyata di balik buah pepaya terkandung banyak manfaat di beberapa bagian dari tanaman pepaya. Oke, terima kasih Aurel sudah membacakan untuk teman-temannya. Nah, dari teks yang sudah dibaca oleh Aurel ini, kira-kira kalimat utamanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf ya? Di awal. Di akhir atau di awal? Ayo perhatikan lagi. Awal, di awal. Di awal atau akhir? Akhir. Iya. Kalimat utamanya berada di akhir. Coba sebutkan kalimat utamanya apa ya? Yang mana? Ternyata di balik manisnya buah apa bagian dari pepaya. Oke, Fauzan, terima kasih. Nah, jadi kalimat utamanya ada di akhir. Betul sekali. Tadi juga Fauzan sudah menjawab nih. Kalimat utamanya itu ternyata di balik manisnya buah pepaya terkandung banyak manfaat. Nah, dari kalimat utama tersebut, coba tentukan ide pokoknya apa? Manfaat dari tanaman pepaya. Iya, betul sekali. Manfaat dari tanaman pepaya. Nah, seperti ini. Nah, paragrafnya, kalimat utamanya terletak di akhir. Tadi kalau di akhir itu namanya apa? Induktif atau deduktif ya? Induktif. Iya, terima kasih. Benar sekali jawabannya ya. Kalau di akhir itu namanya induktif. Nah, ini tadi sudah dijawab Fauzan. Kalimat utamanya benar nih. Ternyata di balik manisnya buah pepaya itu terkandung banyak manfaat di beberapa bagian dari tanaman pepaya. Nah, ide pokoknya adalah ini. Manfaat dari tanaman pepaya. Benar sekali seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke cara mudah mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Nah, dari ide pokok itu kita bisa membuat suatu paragraf, kita kembangkan sendiri sesuai dengan kalimat yang ingin kita sampaikan atau yang ingin kita buat. Nah, ini ada 4 cara. Coba Safa dibaca, Safa. Temukan atau tulis setidaknya 3 kata benda atau kata sifat yang berkaitan dengan ide pokok yang harus kalian kembangkan. Kembangkan setiap kata yang kalian tulis menjadi sebuah kalimat. Yang ketiga, rangkailah kalimat-kalimat kalian agar susunannya rapi dan enak dibaca. Yang keempat, jika perlu tambahan kata atau kalimat penghubung agar paragraf yang kita buat lebih enak dibaca dan mudah dipahami. Oke, Syafa, terima kasih ya sudah membacakan untuk teman-temannya. Jadi, cara mengembangkan ide pokok itu ternyata ada 4 macam anak-anak. Yang pertama itu, kita setidaknya itu menuliskan 3 kata benda atau kata sifat yang berkaitan dengan ide pokok yang harus kalian kembangkan. Lalu, yang kedua, setelah kita menemukan kata benda atau kata sifatnya, kita mengembangkan setiap kata yang kita tulis menjadi sebuah kalimat. Jadi dari masing-masing kata benda itu kita harus membuat kalimat. Yang ketiga, setelah kita menulis kalimatnya tadi dirangkai agar susunannya rapi dan enak dibaca. Lalu yang keempat, jika perlu kalian itu menambahkan kata atau kalimat penghubung
agar paragraf yang kita buat itu enak dibaca dan mudah dipahami oleh orang yang membaca. Jadi kita nggak bingung nih kalau ada tambahan katanya atau kalimat penghubungnya itu, agar paragraf yang kita buat itu maksud dan tujuannya juga jelas seperti itu. Nah, ini Ibu ada caranya nih, Ibu jelaskan di sini contohnya. Nah, di sini ada kalimat organ gerak terdiri atas dua macam. Nah, dari ini kita bisa menemukan 3 kata benda atau kata sifatnya. Nah, yang pertama itu adalah tulang. Yang kedua kata bendanya adalah otot. Ya, yang ketiga adalah gerak. Jadi dari organ gerak terdiri atas 2 macam itu kita bisa menemukan 3 kata benda, yaitu tulang, otot, dan gerak. Dari tulang ini kita bisa buat 1 kalimat. Nah, contohnya ini. Salah satu organ tersebut adalah tulang. Lalu yang kedua, dari otot kita bisa membuat suatu kalimat. Organ gerak yang lain adalah otot. Lalu yang gerak ini kita juga bisa bikin kalimat nih dari gabungan antara tulang dan otot. Kita dapat bergerak karena memiliki tulang dan otot. Nah, dari sini tadi ini bisa dikembangkan menjadi 1 paragraf yang utuh. Nah, seperti ini paragrafnya. Hasil pengembangan paragraf. Coba Ian dibaca, Ian, hasil pengembangan paragrafnya apa? Organ gerak terdiri atas 2 macam. Salah satu organ tersebut adalah otot. Organ gerak yang lain adalah tulang. Kita dapat bergerak karena memiliki tulang dan otot. Nah, terima kasih Ian. Nah, yang organ gerak terdiri atas 2 macam itu tadi kalimatnya, ide pokoknya yang kita temukan. Nah, dari ide pokok itu tadi kita mengembangkan menjadi 1 paragraf. Nah, dari organ gerak tadi itu kan ada tulang, otot, dan gerak. Dari tulang, otot, dan gerak itu terbentuklah 1 paragraf seperti ini. Karena kan tadi masing-masing kata benda itu kita bikin kalimat. Kalimat itu kita jadikan 1, kita beri tambahan kata dan kata penghubung agar paragrafnya mudah dipahami dan enak dibaca. Jadi dari situ tadi kita bisa mengembangkan paragraf. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Salah satu organ tersebut adalah otot. Organ gerak yang lain adalah tulang. Kita dapat bergerak karena memiliki tulang dan otot. Nah, jadi seperti itu ya caranya. Nah, coba kita ini mencoba bersama-sama. Nah, dari teks ini coba Fauzan dibacakan, Fauzan, teksnya biar temannya mendengarkan. Reok Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan reok ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Reok Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Oke, terima kasih ya Fauzan sudah membacakan untuk teman-temannya. Nah, dari sini nih, coba kalian identifikasi kalimat utamanya apa ya? Kira-kira tahu nggak? Siapa yang tahu, yang bisa menemukan? Silahkan disampaikan. Saya Kalimat utama merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Oke, Nata, terima kasih. Jadi benar ya, kalimat utamanya ada di awal. Kalau kalimat utamanya di awal tadi namanya apa ya? Induktif atau deduktif? Deduktif. Ya, benar. Jadi kalimat utamanya ada di awal. Reok Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Dari kalimat utama yang disampaikan oleh Nata tadi, kira-kira ide pokoknya apa, anak-anak? Saya Bu, Silakan, Syafa. Reok Ponorogo berasal dari Jawa Ponorogo. Timur. Coba diulang, Nak. Ya. Reok
Ponorogo berasal dari Jawa Timur. Iya, Reok Ponorogo berasal dari Jawa Timur. Ponorogo ya, bukan Pogorono. Nanti kebalik bacanya. Itu Ponorogo ya. Itu nama kota yang ada di Jawa Timur. Nah, benar sekali. Tadi Nata sudah menjawab. Kalimat utamanya itu ada di awal. Kalimat utamanya, Reok Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Lalu tadi Safa juga sudah menjawab ide pokoknya. Ide pokoknya ternyata Reok Ponorogo berasal dari Jawa Timur. Nah, berarti udah mulai paham nih, udah bisa mengerti kalimat utama dan ide pokoknya. Nah, sekarang nih kalian coba buka buku teksnya, buku paketnya halaman 3. Di situ ada teks organ gerak hewan dan kelinci. Siapkan buku tulis dan alat tulisnya ya. Nah, Ibu beri waktu 5 menit untuk menemukan ide pokoknya. Lalu dari ide pokok yang sudah kalian temukan itu, kalian bikin paragraf. Jadi kalian kembangkan menjadi paragraf. Pokoknya yang pertama, Safa. Paragraf pertama. Ide pokok paragraf pertama, ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Oke, ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu paragraf yang sudah Safa kembangkan apa dari situ? Semua makhluk hidup akan melakukan pergerakan mereka, bisa berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Oke, benar ya. Jadi bisa seperti itu, Nak. Jadi ide pokok yang paragraf pertama itu yang sudah disampaikan oleh Safa. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Nanti kalau sudah dapat itu dikembangkan. Tadi Safa juga sudah mengembangkan dengan kalimatnya Safa sendiri, tidak dengan yang ada di buku teks. Lalu coba yang paragraf kedua, Jihan, dibaca Nak. Ide pokoknya apa yang paragraf kedua, Jihan? Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Oke, terus paragraf yang sudah dikembangkan Jihan apa? Makhluk hidup dapat bergerak karena adanya sistem gerak. Sistem gerak pada manusia adalah rangkai dan tulang. Otot adalah alat gerak aktif, sedangkan rangka adalah alat gerak pasif. Oke, terima kasih Jihan. Benar ya, seperti itu. Jadi sudah dapat ide pokoknya, Jihan juga bisa menentukan paragraf yang harus Jihan buat itu seperti apa. Nah, kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Coba Aurel. Paragraf ketiga, ide pokoknya apa ya, Rel? Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Lalu, paragrafnya apa? Aurel belum hidupkan kamera. Paragrafnya apa yang sudah Aurel buat? Disampaikan. Di organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Oke, bisa seperti itu boleh. Nah, lalu yang paragraf keempat, Ian, coba Ian sampaikan Ian, ide pokok yang paragraf keempat apa? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Oke, terus kalimat yang sudah dikembangkan? Sistem gerak pada manusia terdiri dari rangka tulang sebagai alat gerak pasif. Tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Oke Ian, benar ya seperti itu ya. Itu udah benar nih, udah paham berarti cara menentukan ide pokoknya dan cara mengembangkannya. Lalu paragraf yang terakhir, coba Hafiz disampaikan Hafiz. Ide pokoknya apa? Yang paragraf 5. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Oke, terus yang sudah dikembangkan Fis apa? Coba dibacakan. Selain tulang ada otot sebagai alat gerak aktif. Otot dikatakan sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Oke, benar. Jadi kayak gitu ya caranya. Jadi dari 5 paragraf itu kalian sudah bisa menemukan ide pokoknya apa, lalu paragraf yang sudah dikembangkan apa.
Apa? Simpulkan, Zahra. Sampaikan. Belajar tentang ide pokok. Ide pokok dan apa? Dan ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi pokok pengembangan ide suatu paragraf. Fungsi dari ide pokok tadi itu apa ya? Masih ingat nggak? Memudahkan kita untuk apa? Memahami teks yang sudah kita baca. Jadi fungsinya itu membuat kita mudah untuk memahami inti dari teks yang sudah kita baca. Lalu jenis ide pokok itu kan ada 2 macam tadi. Ada yang namanya apa? Masih ingat nggak? Deduktif dan induktif. Ya, kalau deduktif itu apa? Awal paragraf. Kalimat utamanya di awal paragraf. Terus kalau induktif itu apa? Di akhir paragraf. Apanya yang di akhir? Kalimat utama. Jadi kalau yang di awal itu namanya deduktif, kalau yang di akhir namanya induktif. Jadi kata kuncinya adalah de dan in. De itu depan, in di akhir. Jadi seperti itu. Nah, dari hari ini kita sudah mempelajari tentang materi menentukan ide pokok dari suatu teks. Nah, gimana perasaannya kalian belajar hari ini bersama-sama temannya dan bersama ibu? Perasaannya gimana? Senang atau sedih? Senang ya, lama nggak ketemu ibu guru, lama nggak ketemu teman-temannya secara langsung. Kita bisanya ketemunya di sini. Tapi perasaannya senang, ya. Mudahan pandemi segera berlalu, jadi kita bisa segera ke sekolah. Oke, jadi tadi kita sudah belajar tentang cara menemukan ide pokok. Dan perasaan kalian juga seneng nih, karena bisa bertemu bu guru, mendapat ilmu yang baru, bertemu dengan teman-teman secara maya, walaupun tidak secara langsung. Tapi ini kita sudah bisa bertemu. Sudah dipahami belum materinya? Yang tentang deduktif, induktif, sudah paham belum? Udah. Oke. Jadi nanti di WA grup kalian, ibu akan men-share LKPD, lembar tugas peserta didik ya. Nah, di situ nanti dengarkan dulu ya, ibu jelaskan dulu ya, mic-nya di mute dulu ya, Esar. Nah, dengarkan dulu, nanti ibu share lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nanti di lembar kerja itu ada kolom-kolom. Nah, di situ nanti kalian bisa saling melengkapin. Kan materinya nanti ibu share juga di WA grup kalian. Nah, nanti dari situ kalian bisa menjawab bersama-sama boleh, secara berkelompok boleh. Nanti jawabannya dituliskan di dalam kolom tentang apa sih ide pokok itu, fungsinya apa, cara menentukannya bagaimana. Nanti kalian tuangkan di LKPD-nya itu. Kalian salin ke buku tulisnya ya, nanti kalau sudah difoto. Setelah itu ada tugas lagi, menjawab soal, dievaluasi, nanti ibu share. Setelah ini nanti akan ibu share, jadi dikerjakan dulu satu-satu. Begitu nak ya? Ya Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, mengingatkan kembali, nanti di pertemuan selanjutnya itu kita akan belajar tentang IPA. Kita akan belajar tentang IPA, yaitu tentang alat gerak pasif pada manusia. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita siapkan buku temanya, alat tulisnya, dan buku tulisnya. Seperti itu nak ya. Nah, demikian penyampaian dari ibu. Sebelum ditutup pelajarannya, silahkan Fauzan untuk pimpin teman-temannya berdoa. Fauzan, yang lain kamera mic-nya di mute ya.
Bila kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Fauzan sudah memimpin temannya untuk berdoa. Terima kasih anak-anak atas kehadirannya hari ini, sudah belajar bersama Ibu. Kita bertemu lagi Ya, Bu. di kesempatan yang berikutnya. Oke, tetap semangat belajarnya ya, walaupun belajar dari rumah. WA Ibu Ya, selalu Bu. aktif kok, jadi bisa bertanya-tanya sama Ibu. Oke, itu saja ya untuk pelajaran kita hari ini. Ibu sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan live dari Jumisnya ya. Nanti langsung masuk ke WA group.